Ya sebenarnya hari ini sedikit ada obrolan-obrolan lah gitu kan. Supaya tidak simpang siur. Karena selama ini kan gue nggak banyak ngomong di teman-teman media. Karena emang kan waktu timingnya juga belum pas. Dan gue juga kan ada kerjaan kan, jadi gue butuh waktu juga kalau bisa. Cuman mungkin media juga perlu tahu beberapa hal yang mau gue sampaikan supaya nggak terjadi persepsi-persepsi yang tidak benar di luaran seperti itu. Nah, mungkin dari pihak hukum yang bisa lebih mengerti cara menjelaskannya, Pak Andreas boleh bantu untuk menyampaikan apa yang hari ini kita lampu lu tambahin enggak? Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Saudara Okan ini mau menjelaskan sekali lagi duduk perkara yang beredar di masyarakat saat ini. Adanya pengiriman publik terhadap Okan beginilah, Okan begitulah. Nah, makanya pada kesempatan ini kami kawan-kawan itu semuanya juga memberikan informasi kepada Okan, sudah saatnya kamu mengklarifikasi. Makanya kami akan klarifikasi dari duduk perkara persoalan pertama kali kejadian. Nah, pada hari ini kami menceritakan dulu pada saat pernikahan. Pada saat pernikahan itu Okan itu terlihat sekali sayang anak sekali, dan L ini pun juga tahu kalau si Okan ini sayang anak. Itu dulu. Dan akhirnya berjalanlah beberapa tahun pernikahan, dan kami akan menceritakan sebenarnya ini tidak boleh diberitakan keluar, tapi karena daripada itu berlarut-larut, supaya beritanya simpang siur. Jadi pada saat Okan itu menggugat cerai, itu ada beberapa hal yang Okan keberatan di dalam pernikahan itu, yaitu KDRT dan terhadap penganiayaan terhadap anaknya. Itu, dan itu semua tertuang di dalam putusan pengadilan perceraian Okan. Di sini ada di dalam gugatannya itu ada, di situ salah satunya adalah bahwa L itu menganiaya. Dan di dalam putusan pengadilan itu juga hakim menerima gugatan dari si Okan ini secara seluruhnya, termasuk yaitu cekcok dan ini terhadap anak, penganiayaan terhadap anak. Itu dulu. Terus yang kedua, proses pada saat udah cekcok, pada saat proses gugatan itu si L itu masih tinggal di rumah Okan, seperti kita tahu, dan Okan tidak pernah mengusir, sehingga pada saat satu waktu si L itu mengirimkan WhatsApp kepada Okan mengatakan bahwa dia ingin izin keluar. Ke ininya kuasa hukumnya waktu itu. Kebetulan kawan kami juga dibilang minta izin ke Okan bahwa saya izin keluar supaya semua proses perceraian berjalan dengan baik. Dan kebetulan surat itu juga rekan saya juga yang buat, lawyer juga, kebetulan saya juga ada di sana. Jadi pernyataan dari L yang mengatakan dia diusir, bajunya dibuang, kami juga punya suratnya yang menyatakan bahwa itu pisah baik-baik. Pada saat pengatakan baju, pengatakan barang semuanya, itu pun juga saya sendiri lihat. Waktu itu saya belum sebagai kuasa hukum, tapi sebagai kawan, sebagai sahabat dari Okan, saya membantu melihat. Dan itu 5-6 dus lah, kurang lebih. Dan setelah barang-barang itu di packing keluar, tiba-tiba beberapa hari, 5-6 hari kemudian, dia bawa polisi datang bilang ada barangnya hilang. Sampai di media dikatakan barang hilang, cincin segala macam, tapi ternyata barang tersebut sampai detik ini ditemukan sama polisi pada saat gelar perkara. Bahkan bukan cuma 1, 3 cincin itu ditemukan. Nah, terus yang kedua adalah masalah laporan di Polsek Limo, itu yang dibilang barang hilang, itu 1 cincinnya. Yang kedua dibilang cincin itu cincin beli, padahal itu bukan beli tapi endorse dari salah satu perusahaan di perhiasan. Kontraknya pun juga Okan punya, karena yang pertama kali dikontrak itu adalah Okan. Tetapi pada saat itu L itu masih menjadi istri, diberikanlah kesempatan kepada L supaya ya bisa terkenal lah.
Jadi sebenarnya itu bukan cincin beli, tapi cincin endorse. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah ini, dia di media dibilang kakinya lecet gara-gara KDRT. Nah, kami juga punya bukti. Kami punya bukti video di mana dia menenteng barang, kemudian barang itu terlalu berat dan plastiknya itu jatuh tumpah, itu kena kakinya. Dan dia di dalam video itu jelas dia sedang mengobati kakinya. Nah, mungkin Videonya kita ada. Tiana yang bisa jelaskan karena Mbak Tiana ini yang melihat. Mbak Diana ini sebagai saksi. ART dan Oh, saksi. saksi ya. Asisten. Jadi pas malam-malam itu dia bolak-balik dari atas sampai ke bawah, bawa barang-barang ke mobilnya pas malam ya, udah malam, mau tengah malam ya, tengah malam. Ada satu teng-tengan barang yang jatuh mengenai kakinya dia. Jadi kita di situ mengintip di lubang angin kamar gitu. Dia ada duduk membersihkan si darahnya ini, dan sampai pagi juga itu darahnya masih ada. Itu kejadian kapan ya? Tanggalnya? Ingat hari apa Ingat hari apa, tanggal berapa? kejadiannya? Maret April. Sekitar bulan Maret April. Iya. Nah, masukan. Tadi kan ada bahasa dugaan tindak penganiayaan terhadap anak ya. Iya. Karena beberapa bulan lalu juga sempat ramai tuh sebenarnya kabar itu. Cuman kan beberapa pihak menyebut bahwa tidak ada hal itu, tidak ada hal itu. Kenapa baru diungkap sekarang terkait dugaan tindak penganiayaan anak? Nah, kenapa baru gue bahas? Karena dulu itu waktu heboh masalah itu kan masih proses persidangan. Kita mesti menghargai proses yang ada. Dan putusannya juga belum diputus. Kita tidak tahu apakah dikabulkan, apakah tidak, atau gimana, kan kita mesti mengikuti proses yang ada dan menghargai tim-tim pengadilan yang bekerja sangat profesional. Jadi oleh karena itu makanya saya tidak mau memberikan statement apa-apa. Karena itu sama aja mendahului tim dari pengadilan gitu. Jadi setelah saya dapat surat keputusan pengadilan secara resmi, barulah kita ngobrol gitu loh. Itu kan yang benar. Jadi sebelum saya megang suratnya, saya nggak berani ngomong apa-apa karena kan saya nggak tahu hasilnya gimana. Saya nggak mau bikin opini-opini tidak. Tapi setelah hakim memutuskan, dan saya yakin hakim memutuskan itu tidak semata-mata memutuskan, tapi berdasarkan bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang telah didengarkan, dan itu pertimbangan banyak, dan itu prosesnya kan hampir 2 bulan itu. Dan akhirnya kalau kita lihat di sini kan gugatannya kan percekcokan dan juga apa yang terjadi terhadap Jaden, ya kan, dipukul dan lain-lainnya. Dan ini tertuang di sini. Dan nanti teman-teman bisa lihat di halaman terakhir di keputusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan itu kan artinya berarti kan sah dan terbukti gitu loh. Nah, karena itu baru sekarang ngomong. Karena gue nggak akan ngomong tanpa ada hasil yang konkret. Karena gue menghargai tim dari pengadilan. Seperti itu. Mas Alkan menanggapi semua tuduhan-tuduhan soal kaki lecet, apa pencurian dan segala macam, seperti apa sih? Sudah sebelumnya mengkonfirmasi sama pihak sebelah atau gimana mungkin? Nggak ada, ya itu kan, ya itu bisa-bisa dia, ya kan. Cuman kan kalau gue kan, kenapa gue diem, ya gue kumpulin semua data dulu gitu, ya kan. Sekarang pertama soal gue ngebuang barang-barang dia. Padahal di chat WA pun ada dia yang minta mencicil barang-barangnya karena kamar gue kunci. Dia minta mau cici barang, ya udah kalau mau cici barang-barang lu gue keluarin. Dan keluarin pun rapih banget dan ada fotonya, bukti kalau barang-barang itu rapih untuk dia packing. Gitu loh. Itu pertama. Kedua, gue ngusir dia. Ngusir dia tuh itu kata-kata yang tidak baik. Karena apa? Dia mau keluar dia, yang nggak nyaman di rumah gue dia, yang menganjurkan membuat surat pernyataan pun dari pihak dia dan ditandatangani oleh dia.
Terus di kata-kata ngusir tuh di mana? Gitu loh. Ya kan? Nah, nomor 3 bilang membuat opini publik. Ini KDRT bukan ya posting-posting seperti itu. Ya padahal itu dia bilang dia tendang pintu. Sama sekali nggak tendang pintu karena waktu dia pada saat itu CCTV kebetulan nyala dan ada rekodnya, gitu loh. Ya kan dia nggak tendang pintu. Dan itu untuk persisnya plastik ini jatuh pasti tangga. Dari kamar atas turun ke dapur itu plastik jebol karena keberatan. Itu gue lihat sendiri. Makanya kena kaki berdarah. Nah, waktu di bawah tertangkap CCTV, dia lagi di lantai. Nah, pagi-pagi begitu dia sudah pergi, Mbak Ana ngelihat darah ada 1-2 tetes di lantai. Tapi kan karena nggak berpikir yang macam-macam, dia dibersihin darahnya. Karena kalau ada KDRT pasti gue ada di sebelah dia. Dan KDRT mukulin jempol kaki, masa begitu ya KDRT apaan? KDRT muka gitu loh. Masa mukulin kaki orang kan nggak mungkin. Dan itu semua ada buktinya.